sahibul maqam al-walid wal maghfirah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Yang memiliki kitabnya buka halaman 5. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Arti adab dan kepentingannya. Adab artinya kesopanan. Terkadang dipakai juga buat arti perangai yang baik. Adapun adab yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tersebut di dalam hadis beliau yang saya utarakan dalam pengantar kalam dari kitab ini, ialah diajarkannya memelihara diri dan berperangai dengan perangai-perangai yang baik dan mulia mengenai zahir dan batin. Abdullah Al-Qurtubi wafat tahun 116 Hijriah berkata, Allah memelihara Nabi Muhammad SAW dari sejak kecilnya, diajarkannya adab sendiriannya dan tidak diserahkannya kepada yang lain, sehingga beliau membenci segala perbuatan jahiliyah dan dipeliharanya daripada melakukannya. Oleh karena itulah tidak ada sedikit pun yang dikerjakannya. Semua ini adalah karena kasih dan sayang Allah kepadanya dan diberikannya segala sifat kebaikan kepadanya. Berada sebarkan ini, maka dibuat orang istilah buat adab itu sebagai berikut. Al-adabu ma yahsulu lin nafsi minal akhlaqil hasanati wal ulumil muktasabah. Artinya, adab itu ialah yang didapati oleh sesuatu diri daripada perangai-perangai yang baik dan ilmu-ilmu yang diperolehnya. Dalam syarah An-Nawawi diterangkan, al-adabu huwa ma yuaddi bin nasi ilal ma'amili ayyad'uhum. Artinya, adab itu ialah yang membawa manusia kepada perbuatan-perbuatan terpuji, yakni mengajak mereka. Memperhatikan uraian-uraian tadi, nyatalah bahwa perkara adab itu mempunyai kedudukan yang penting buat memperbaiki keadaan diri seseorang dan suatu masyarakat. Tentang ini banyak benar orang bijaksana dan ahli hikmah mengeluarkan pendapatnya. Di antaranya ada yang berkata, al-fadlu bil aqli wal adabi la bil asli wan nasabi, lianna man sa'a adabuhu do'a nasabuhu wa man dhalla aqluhu dhalla asluhu. Artinya, keutamaan itu dengan akal dan adab, bukan dengan asal dan keturunan. Karena barang siapa yang buruk adabnya, niscaya hilang turunannya, dan barang siapa yang sesat akalnya, niscaya sesat asalnya. Dalam Al-Awal
pada malam hari ini kita mengkaji kitab Adabul Insan fil Islam yang diawali oleh muallif atau pengarang kitab ini dengan kata pengantar. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan beliau pun membacakan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau menerangkan satu persatu tentang adab, terlebih dahulu beliau mengawali dengan pembahasan arti adab dan kepentingan. Seringkali kita mendengar hendaknya kita memiliki adab, budi pekerti yang baik, budi pekerti yang sopan. Namun terkadang kita tidak tahu apa kepentingan di balik itu semua. Bahkan kita sering diajarkan oleh orang-orang tua kita, nah, bicara yang baik, nah, berperilaku yang baik, tapi tidak diterangkan kepada kita apa kepentingan kita berkata yang baik dan berperilaku yang baik tersebut. Maka mu'allif di awal kitabnya menjelaskan kepada kita tentang arti adab yang diterangkan tadi oleh beliau, bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mulia, begitu agung adab yang dimiliki oleh baginda Rasul. Maka wajar jika kemudian dikatakan Rasulullah adalah qudwah wa uswah, Rasul adalah panutan, Rasul adalah suri tauladan. Di antaranya di dalam masalah adab, tidak ada satupun manusia yang menandingi adab Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa begitu? Karena Nabi pernah bilang, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani Rabbi, yang mendidik aku adalah Tuhanku. Nih garis bawah. Yang mendidik aku, kata baginda Rasul, adalah Tuhanku. Beda sama kita. Kalau kita yang didik siapa? Orang tua, guru, lingkungan. Masih ada cacatnya, masih ada tidak baiknya. Tapi kalau yang mendidik Allah, pernahkah Allah punya cacat? Maka Rasul bilang, adabani Rabbi, yang mendidik aku adalah Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, maka aku yang terbaik di dalam masalah akhlak, di dalam masalah adab. Nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
terhindar dari adab yang tidak baik. Ucapan Rasul lemah lembut, perilaku Rasulullah pun enak untuk dipandang. Kesimpulannya, Rasulullah adalah manusia yang sempurna dalam beradab yang diciptakan Allah Subhanahu. Nih Rasul. Maka Rasulullah dijaga betul oleh Allah, karena pernah pada suatu saat kebiasaan orang-orang kafir jahiliyah, biasanya di tengah malam mereka mengadakan hiburan, berkumpul orang, kemudian mereka menabuh alat musik. Rasulullah dengar, pengen datang Rasul, tapi pas begitu alat itu mau ditabuh, Rasul dibuat tidur oleh Allah Subhanahu. Selesai permainan alat musiknya, Rasul baru bangun. Kita begitu nggak? Begitu nggak? Ada dangdut datang nonton, lah joget kita, benar? Benar? Kagak joget palanya anggut-anggutan, nggak palanya kakinya cetut, benar? Kita Rasulullah dijaga betul oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena ada kepentingannya. Nanti diutus menjadi Rasulullah yang menjadi panutan, suri tauladan, yang cacatnya dilindungi, dimaksum, dijaga oleh Allah Subhanahu. Inilah Rasul, suri tauladan kita, yang dapat kita tiru adabnya, karena memang langsung yang mendidik Allah Subhanahu. Lalu apa yang dikatakan adab? Mari kita simak apa yang dikatakan oleh mu'allim Islam. Beliau mengatakan, yang dikatakan adab adalah al-adab ma yahsulu li nafsi minal akhlaqil hasanah wal ulumil muktasabah. Yang dikatakan adab adalah perkara yang menghasilkan untuk diri kita masing-masing minal akhlaqil hasanah, agar memiliki akhlak yang baik. Itu yang dikatakan adab. Kita memiliki akhlak yang baik, kata-kata tidak menyakiti orang, perilaku kita tidak menzalimi orang. Ini namanya akhlak yang baik, dan itu ciri manusia yang beradab. Tapi kalau kata-katanya selalu menyakiti orang, perilakunya selalu menzalimi orang, walaupun dia beragama, berarti tandanya tidak memiliki akhlak yang baik, sekaligus tidak beradab. Ditambah lagi wal ulumil muktasabah, menghasilkan ilmu yang bermanfaat, baru dikatakan orang yang beradab. Kita belajar agama, kemudian nasihat agama kita amalkan,
yang baik dikerjakan, yang jelek ditinggalkan. Berarti tandanya sudah berakhlak baik. Ilmu dia hasilkan dengan amal perbuatannya. Tapi sebaliknya, ngaji tiap hari, berbuat buruk jalan terus. Dia tahu ilmunya, cuma tidak diamalkan. Maka manusia yang seperti ini berarti tidak beradab. Karena nanti akan kita bahas bagaimana caranya beradab dengan ilmu yang kita miliki. Kita kadang-kadang begitu, udah tahu ilmunya nih, ninggalin sholat dosa. Benar? Benar? Berapa banyak yang ketika datang waktu sholat nggak mau sholat? Ada orang? Ada orang? Ada? Jawabnya pakai malu-malu, gencengan dikit. Kita kadang-kadang tahu ilmunya, tapi tidak pernah mau untuk mengamalkan. Maka adab kita, akhlak kita diragukan. Terlebih lagi di dalam masalah agama, berat. Lebih baik orang nggak tahu tapi dia melanggar. Ketika ditanya kenapa melanggar, nggak tahu. Contoh, ada lampu merah, kita nggak lihat, terobos terus. Di depan polisi ditanya, kenapa lampu merah nggak berhenti? Nggak tahu. Polisinya mau ngomong apa? Paling cuma geret. Tapi kalau kita jawab tahu, cuma buru-buru, paling kagak ditempelin polisi. Benar? Benar? Itu bedanya orang tahu dengan orang yang tidak tahu. Udah tahu dikerjain juga, PA. Nggak tahu dia kerjain, wajar. Nggak tahu. Pilih mana? Pilih tahu atau nggak tahu? Kalau nggak tahu dibodohin terus. Ayo dah. Pilih mana? Pilih mana? Bingung kan? Maka yang terbaiknya adalah tahu kemudian diamal, itu yang terbaik. Maka kemudian dikatakan lagi di sini, al-adabu huwa ma yuaddi bin nas ilal mahamidi ayyad'uhu. Yang dikatakan adab itu ialah yang membawa manusia kepada perbuatan terpuji. Ketika dia belajar adab, belajar akhlak, membawa dirinya kepada kebaikan. Baru belajar adabnya berhasil. Kenapa? Karena berubah diri dari yang tidak baik menjadi baik. Susah apa gampang? Susah apa gampang? Susah, kecuali dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan sulit, tapi kalau dipraktekkan insya Allah menjadi mudah. Kenapa? Karena adab atau akhlak butuh praktek, bukan teori. Contoh kalian lewat di tengah jalan banyak orang, praktek adabnya assalamualaikum, permisi, cakep nggak? Cakep nggak? Paling kagak tuh orang nengok, geleng, cakep nih bocah. Benar? Orang banyak kita lewat boro-boro assalamualaikum, permisi aja kagak. Kira-kira orang tuh lagi kumpul ngomong apa?
sulit betul untuk beradab berakhlak. Ama yang tua sombong, ama yang lebih muda nyelonjong, ama yang sepadan apalagi nih yang kebanyakan terjadi di sekarang ini. Maka adab yang berhasil adalah yang mampu menarik dirinya untuk menjadi lebih baik, terpuji. Paling tidak dia bisa menarik dirinya untuk menjadi lebih baik. Syukur-syukur bisa membawa orang lain kepada kebaikan. Cuma sekarang penyakit yang ada, yang cakep, yang baik gak pernah ditularkan, tapi penyakit yang jelek yang seringkali ditularkan oleh diri kita, wabil khusus anak muda. Panggil orang tua, tolong. Jawabnya gimana? Jawabnya gimana? Ngapa sih? Kejengan dia. Dulu kalau dipanggil tuh, dek, enak jawabnya. Nggak ada bahasa ngapa, ada. Coba sekarang. Ngapa? Cakep, pakai kerudung lah, bukan cakep banget double, cakep apa aja PA. Ya, jangan. Ketika orang tua manggil, suaranya agak keras, maka jawab dengan lembut. Coba pas begitu panggil orang tua kita suaranya keras, kita jawab lebih keras. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dan sekarang ini adab akhlak mampu menarik diri kita kepada kebaikan, mengajak diri kita untuk menjadi lebih baik. Dan sekarang penting betul untuk belajar. Makanya dalam pendidikan Islam dikatakan, dibagi seorang guru, sebelum kalian mengajarkan ilmu, ajarkan dulu adab kepada anak didikmu. Sekarang sudah berbalik dunia Islam. Mereka ajarkan berbagai macam ilmu, mereka jejali ilmu-ilmu, tapi adab dilupakan. Ketika si murid pintar, pandai, sombong sama gurunya. Banyak nggak? Banyak nggak? Kesalahan dunia Islam pendidikannya mengatakan, sebelum mengajarkan ilmu, ajarkan dulu adab. Kalau adabnya sudah baik ketika dia dapat ilmu, tanpa tambah lebih tawadhu, lebih rendah hati, karena adab sudah ada pada diri. Tapi terjadi sekarang sebaliknya, ilmu semuanya dikasih, adab dilupakan. Ketika dia pandai, sombong, nyelonjong. Arti banyak kayak begitu. Banyak kayak begitu. Ada di sini. Ada. Nyaman. Ini pentingnya kita belajar adab. Maka kemudian diterangkan di sini kepentingannya kita belajar adab. Pengarang kitab ini mencantumkan perkataan ahli hikmah, al-fadlu bil akli wal adabi la bil asli wan nasab. Keutamaan yang ada pada diri manusia bil akli dengan sebab akal. Kita punya keutamaan kelebihan masing-masing dengan sebab akal yang diberikan Allah kepada kita. Ada yang pintar matematik,
kelebihannya di sini. Modalnya apa? Modalnya apa? Akal. Karena akal yang dikaruniakan Allah, kita punya kelebihan masing-masing. Dan tiap manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Makanya jangan suka membodoh-bodohi orang. Ini kadang-kadang kita pinter matematik, teman kita kagak bisa, bodoh. Kalau lu timbang begini doang. Kenapa? Akalnya gak nyampe. Dia yang pintar sampai. Jelas. Giliran temennya pinter musik, main gitarnya hebat, main drumnya hebat, main hadrohnya hebat. Temennya mukul aja kagak bisa, sekali pukul jepret. Kayak di tangan gua dapat jenggar begini. Bego pasti. Ada. Bukan kelebihannya di musik. Jangan dipaksa. Kenapa? Bisa kagak jenggar tangan. Benar. Ini yang dikatakan al-fadlu bil aqli. Keutamaan kita masing-masing dengan sebab akal yang dikaruniakan Allah. Dan tiap kita beda-beda gak sama. Lalu wal adabu la bil asli wan nasabi. Dan adab itu bukan karena asal usul, bukan karena garis keturunan, tapi karena dia mau belajar dan mempraktekkan tentang akal. Udah dikasih. Akal tujuannya dikasih buat berpikir, lihat mana yang baik, mana yang buruk. Dia pelajari itu, yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Nggak perlu pakai lihat asal usulnya dari mana. Dari Jawa. Kalau orang Jawa malah lemes ngomongnya. Orang Madura asal, Betawi sama. Benar. Enggak perlu begitu yang namanya adab. Adab itu tergantung manusianya. Soal asal usulnya dari negara mana, sukunya apa, gak ada masalah. Kalau memang dia orang yang beradab, pasti baik. Enggak perlu asal usul. Oh, kalau orang Jawa kan lemah lembut. Enggak semua. Orang Betawi kasar-kasar, enggak semua. Kalau yang adabnya bagus, pasti baik. Jadi enggak perlu asal usul. Jangan coba-coba ngomong, oh saya kan orang Betawi, memang begini ngomongnya. Itu mah bukan salah Betawinya, tapi salah adabnya karena dia tidak mengamalkan. Jelas. Jelas. Warna sapi begitu juga adab, gak perlu garis keturunan. Turunan kiai cakep adabnya, belum tentu. Benar. Turunan ustaz adabnya hebat banget, belum tentu. Kadang-kadang lebih PA. Benar. Berani ngomong, nggak tahu anak siapa, nggak tahu. Cuma masalahnya adab tidak pernah melihat garis keturunan. Adab siapa saja boleh belajar. Kemudian siapa saja boleh mempraktekkan. Soal asal muasal dia dari mana, soal garis keturunan dia siapa, ilmu adab tidak pernah memandang itu. Nauzubillah. Ingat, doa anasamu rendah tuh garis keturunannya sudah. Dengan sebab apa? Buruk akhlak anaknya. Berapa banyak sekarang begitu? Orang tuanya dipuji, disanjung orang gara-gara buruk akhlak anaknya, akibatnya orang tuanya pun kena kesebut. Nih kita sebagai anak, kita melakukan keburukan, buruk akhlak kita sama orang sombong, suka menyakiti, kata-kata kita kasar, paling kagak orang nanya, anak siapa sih itu? Benar? Benar? Kesebut gak orang tua kita? Jelek gak? Rendah gak garis keturunan kita?
Sehingga akhlak orang tua kita yang mungkin kurang bagus, dengan sebab adanya akhlak kita yang bagus tersebut menjadi baik, menjadi mulia. Akhlak kita bagus, paling gak orang lihat. Anak siapa sih? Anak bapak A. Bapaknya melakukannya begitu, anaknya mah kagak. Benar? Benar? Naik gak nama orang tua? Mulia gak garis keturunan kita? Tapi sebaliknya, orang tua bagus akhlaknya, anaknya gak bagus, kesebut lagi. Apanya yang kesebut? Jelek. Jelas? Kemudian waman dola aklu, dan siapa saja orangnya yang sesat akalnya, mudillu aslu, maka sesatlah asal usulnya. Maksudnya, ketika kita dikaruniakan akal oleh Allah, pergunakan akal itu dengan sebaik-baiknya. Jangan asal terima, jangan asal serap, karena bisa jadi yang kita terima dan yang diserap oleh akal kita belum tentu semuanya benar. Apalagi sekarang zaman teknologi, pencet sedikit informasi dapat. Contoh kita bisa lihat sekarang, pas begitu dipencet, ulamanya ceramah, tahlilan haram, hukumnya bid'ah. Dipencet lagi, kata ulama yang satu, dibolehkan, tidak menjadi masalah karena termasuk dalam kategori sun. Ayo, pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Hah? Oh, saya tergantung situasi ustaz. Lagi sempatnya saya datang, kagak sempatnya saya kagak datang. Itu mah bukan ngamalin dua-duanya. Ini akal yang diberikan Allah. Cari informasi dari sumber yang sebenarnya. Kenapa? Karena apabila akal dipergunakan dari asal usul yang salah, kesananya salah. Karena akal ini ibarat pondasi. Pondasinya lurus, lempeng, bangunannya juga lempeng. Tapi pondasinya bengkok, kira-kira bangunannya bengkok nggak? Kenapa? Asal usulnya. Apalagi zaman sekarang, informasi mudah didapat, hati-hati. Makanya Islam mengajarkan, ketika kamu belajar, belajarlah dengan seorang guru. Kenapa? Kalau salah atau bingung bisa langsung bertanya. Dan yang paling penting, adab, ilmu adab tidak bisa dipelajari lewat informasi, tapi praktek langsung dari seorang guru. Ilok Mbah Google bisa ngajarin adab? Hah? Bisa? Satu-satunya ilmu yang gak bisa dipelajari hanya dengan informasi, tapi langsung kepada guru adalah ilmu adab. Kenapa? Karena murid akan langsung meniru gurunya. Bagaimana adab gurunya, akhlak gurunya, begitulah yang akan ditiru oleh murid. Nah sekarang gurunya Mbak Google sama Mbak YouTube, ayolah, bisa ngajarin. Paling cuma ngasih informasi, tapi ngasih contoh tidak bisa. Itu bedanya ilmu adab. Maka lihat sahabat-sahabat Rasulullah, praktek adabnya langsung kepada Rasul. Sehingga apa? Di antara para sahabat saling memuji. Ada yang bicaranya mirip betul dengan Rasul. Ada yang cara jalannya mirip betul dengan Rasul. Kenapa? Karena melihat langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk kita kira-kira kita mirip siapa? Kalau belajarnya di Mbah Google sama Mbah YouTube, bisa ditiru? Bisa ditiru? Maka pakai akal kita dengan
sempurna sesuai dengan karunia yang diberikan Allah. Bedanya kita dengan makhluk lainnya disebabkan adanya akal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pergunakan dengan baik, sempurnakan, termasuk di dalam masalah ada. Sahabat Nabi dulu juga banyak orang yang gak benar. Ada sahabat Nabi yang kalau kagak mampu gak upload. Ada. Tapi yang namanya sholat, yang namanya jihad jalan terus. Kita kadang-kadang kan gak begitu. Apa ada yang begitu? Ada yang begitu. Tapi seiring waktu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sahabat Nabi yang kalau ngomong nih bikin tawa mulu. Ada tak di antara kita yang begitu? Sekalinya dia ngomong dia pulang ngakak juga semuanya. Ada yang begitu. Sahabat Nabi juga ada yang begitu. Bukan dari tukang lawak. Kenapa? Memang karakternya begitu. Nah semuanya ini meniru akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi yang mungkin dikatakan tadi seperti pelawak, tapi apa yang dia katakan walaupun itu melucu benar. Beda sama kita kan. Kita nih kalau udah kenal lucu, mau bener kayak mau kagak kayak lanjut. Kenapa? Tuntunan adabnya nggak ada. Disinilah pentingnya kita mempelajari adab di dalam Islam agar mampu mempergunakan akal dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena nanti akal kita pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kira nggak ditanya. Semua karunia yang diberikan Allah ditanya, termasuk akal kita. Ada yang akalnya kagak pernah dipakai. Judulnya cuma makan, tidur, kagak mau nih. Ada yang gitu. Ada yang gitu. Tahu-tahu gede, tahu-tahu tua. Akalnya nggak pernah dipakai. Judulnya cuma makan dengan tidur. Kira-kira bagusan bobo, bagusan dia? Hah? Bagusan bobo, bagusan dia? Nah, bagusan bobo kalau gemuk, apalagi ini nih mau Idul Adha mahal. Bener? Gemuk mahal. Malah bisa puluhan juta. Kira dia badannya gemuk jual kan? Laku. Orang timbangnya ogah ini pentingnya kita, ya. Jadi ada baru bisa kita miliki ketika akal dipergunakan dengan baik. Karena akal yang memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, baru disitulah praktek kita dalam berada. Nah, tiga hal ini yang disampaikan mu'alif di dalam kitab ini sepintas mampu memberikan gambaran kepada kita bagaimana adab sangat penting dalam kehidupan manusia, terlebih lagi dia seorang muslim. Karena orang yang masuk surga kata baginda Rasul adalah orang yang baik adabnya, baik akhlaknya. Itu nomor satu. Yang lainnya belakangan. Ini kita orang biasa, pintar enggak biasa saja, tapi akhlak baik, surganya nolong duluan. Pintar, adabnya enggak baik, belakangan. Jelas? Jelas. Makanya adab sangat penting. Dan di akhir zaman manusia sudah tidak mempedulikan yang namanya adab, yang namanya akhlak. Mereka lebih mementingkan ilmu dibandingkan adab. Makanya jangan heran ada anak lawan dengan orang tua, bukan salah ilmunya, tapi salah adabnya. Murid lawan sama guru, bukan salah ilmunya, yang salah adabnya. Banyak yang begitu. Tadi
hari kebetulan saya baru nonton televisi. Ini anak gila. Masa orang tua dibuka, dibawa ke pengadilan, niatnya juga dosa, apalagi dilaksanain. Kenapa? Jangankan ibaratnya yang baru warisan, yang menjadi hak milik anak diambil orang tua, nggak ada istilahnya wajib ganti. Jelas. Kadang-kadang anak rada PA, mak mau minjem duit, lah, kagak ada judul orang tua minjem duit sama anak, nggak ada. Walaupun atau bilang, nah, punya duit ya, mak minjem. Di anak rada-rada juga kagak ngerti ilmunya, iya pak, tapi sebulan aja bayar nanti gantinya. Kata malaikat, kok kagak gede itu bagus. Nggak ada judul. Apa yang jadi hak anak adalah milik orang tua. Pahami itu tuntunan fikih dalam agama. Tapi apa yang menjadi milik orang tua belum tentu milik anak. Apalagi anaknya 12, repot. Besar-besarnya. Nah ini yang harus dipahami, dan di sini pentingnya kita belajar ada. Ini sekarang udah mulai timbul, besok mungkin akan jauh lebih parah daripada itu. Kenapa? Karena si anak cerdas, ilmunya ada, tapi adabnya yang tidak ada. Akibatnya kacau yang ada. Kalau cuma ilmu saja yang dimiliki, tapi akhlak adab tidak ada. Maka saya berharap kepada remaja yang hadir pada malam hari ini, ilmu terus pelajari, tapi adab akhlak dahulukan. Apalagi dalam proses belajar. Orang nih kalau belajar pertama kali baru kenal, sombongnya minta ampun, seakan-akan dia yang paling tahu. Tapi kalau udah belajarnya tingkat pertengahan, mulai rada lemah dikit. Kenapa? Karena ternyata banyak yang dia belum tahu. Kalau dia sudah mahir, udah gak mau ngomong sama sekali. Kenapa? Karena dia tahu segala sesuatunya. Kira ini kita nih sekarang kira-kira yang mana? Yang mana? Baru tahu sedikit, lagar lagi. Itu proses orang belajar. 3 tingkatan kata Sayyidina Umar. Semakin kita tahu, maka semakin kita lihat. Dan inilah yang dikatakan ilmu ada. Maka saya berharap remaja yang hadir pada malam hari ini bisa menerapkan adab yang akan kita pelajari di dalam kehidupan kita, agar selamat hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum itu tuh, jika ada yang mau bertanya, silakan. Baik, salah satu kawan kalian, saudara Rahman, bertanya, apa perbedaan adab dengan akhlak? Adab adalah aturan yang kemudian kita kenal menjadi budaya dalam masyarakat. Kadang terkait dengan agama, kadang pula tidak terkait dengan agama. Khusus untuk akhlak adalah aturan yang baik sesuai dengan tuntunan agama, tidak terkait dengan budaya atau kebiasaan. Itu bedanya antara adab dengan akhlak. Jadi kalau kita nih beradab, contohnya mengucapkan salam, kemudian kita jabatan tangan, cium tangan, itu udah campuran antara adab dengan akhlak. Akhlaknya ketika bertemu ucapin salam, kemudian ulurkan tangan,
Hadisnya ada ma'min muslimaini yaltaqiyani dan seterusnya. Tuntunan agamanya, akhlaknya ada. Cium tangannya, nah ini jadi budaya, kebiasaan yang memang ada. Yang muda menghormati yang tua. Apakah itu bagus? Bagus dan tidak bertentangan dengan akhlak. Jelas? Itu bedanya adab dengan akhlak. Ada lagi? Ini bingung nanya atau gimana? Besok-besok kirim atensi aja ya. Taklim kita untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Mari kita pasang niat kita, kita angkat tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan taklim kita menjadi taklim yang bermanfaat, menjadi taklim yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhil karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawwil umurana wa sahih jasadana wa qdi hajatana wa sir amwalana wa awladana wa habibna lin-nasi ajma'in wa taba'ana dawata bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman wa syakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tarukunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita baca doa firman Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma